Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Halo teman-teman semua. Jadi dalam kesempatan ini, kalian berjumpa lagi dengan saya, Vito, di pembelajaran fisika kembali kasih. Kali ini kita akan membahas vektor ya. Oke, lanjut. Oke, jadi pada video sebelumnya kita sudah membahas besaran fisika berdasarkan satuannya yaitu dari besaran pokok dan turunan. Namun, ada pengkategorian berdasarkan nilai dan arah besaran. Terbagi jadi dua ya, yaitu besaran vektor dan besaran skalar. Ya, pertama-tama kita akan membahas besaran vektor. Jadi, besaran vektor itu apa? Nah, jadi besaran vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Dalam ilmu fisika, banyak besaran yang termasuk vektor, besaran vektor. Di antaranya yaitu pertama perpindahan. Yang kedua tuh gaya. Kecepatan, percepatan, dan momentum. Nah, selanjutnya ada besaran skalar. Nah, jadi besaran skalar itu dapat diartikan sebagai besaran yang hanya mempunyai nilainya saja. Oke, jadi besaran yang termasuk besaran skalar diantaranya itu ada massa, waktu, kuat arus, usaha, energi, dan suhu. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke guys, kita lanjut ya ke cara menggambarkan vektor. Jadi gini, cara menggambarkan vektor itu. Nah, ini sebuah vektor digambarkan dengan sebuah anak panah yang terdiri atas pangkal, panjang, dan arah anak panah. Begini. Nah, ini tuh pangkalnya. Ini pangkal. Nah, kalau yang ini itu bagian panjangnya itu. Panjang anak panahnya. Dan yang ini tuh arah atau ujung ya. Nah, jadi apa sih pangkal tuh? Jadi pangkal itu titik awal ya. Dan panjang itu mewakili besar atau nilai vektor. Jadi semakin panjang ini anak panah ini, maka semakin besar nilai atau harga nilai vektor tersebut. Dan sebagainya juga ya. Nah, untuk lebih jelas mengenali cara mengenal vektor, kita lanjut ya ke sini. Nah, jadi ini ada jadi contoh vektor X. Jadi itu vektor X arahnya ke kanan memiliki nilai 30 Newton. Yang kedua, ini vektor Y arahnya ke kiri dan memiliki nilainya itu 15 Newton. Oke guys, kita lanjut ke selanjutnya. Guys, kita lanjut ya. Cara menuliskan notasi vektor. Jadi gimana sih? Jadi simbolan besar vektor dapat dinyatakan dengan huruf cetak tebal atau huruf cetak tipis yang diberi tanda panah di atasnya. Jadi maksudnya gimana sih? Ya kayak gini nih. Misalkan ada vektor perpindahan A, B. Nah, jadi penulisannya itu bisa yang pertama tuh yang dicetak tebal dulu ya. Ini seperti ini nih. Nah, yang pertama kita bisa menuliskan vektor ABC tebal dua huruf seperti ini, atau satu huruf A besar seperti ini, atau huruf A kecil yang dicetak tebal seperti ini. Nah, ini salah satunya. Oke. Juga dapat dituliskan dengan memberikan tanda panahnya di atasnya. Seperti gimana sih? Yuk simak lagi ya. Ini seperti ini nih. Nah, ini kan nggak cetak tebal ya guys, jadi biasa. Tapi
di atasnya itu memerlukan tanda panah. Jadi seperti ini nih. Nah, baru ini bisa dinyatakan sebagai notasi vektor. Oke guys, kita lanjut. Nah, selanjutnya kita akan membahas penjumlahan vektor. Pertama-tama kita akan membahas metode polygon ya. Jadi metode polygon ini dapat digunakan untuk menjumlahkan dua buah vektor atau lebih ya. Vektor atau lebih atau lebih yang secara grafis dengan cara ini tuh menyambungkan. Maksud dari menyambungkan yaitu jadi vektor yang pertama yaitu ujungnya atau arah anak panahnya disambungkan dengan vektor selanjutnya, namun hanya titik awalnya saja. Oke. Jadi misalkan seperti ini. Jadi misalkan ada vektor A ini, contohnya vektor A mengarah ke kanan, terus vektor B yang mengarah ke atas, dan vektor C yang arahnya itu ini serong ke atas kanan ya. Oke, sekarang contoh soal ya, langsung aja. Misalkan resultan sama dengan vektor A ditambah vektor C tambah vektor B. Nah, gimana sih cara menjawab ini? Nah, jadi penyelesaiannya itu gambar vektor A terlebih dahulu kan, yang vektor itu mengarah ke kanan. Terus kita sambungkan dengan vektor C yang arah itu ke serong ke atas itu. Ya. Nah, kita sambungkan lagi dengan vektor B, itu dengan sambungnya itu dengan itunya apa? Titik awalnya vektor B, ujung vektor C dengan vektor B ketemu. Nah sekarang kita tinggal gambarkan vektor resultannya, yaitu dengan membuat garis panah dari pangkal vektor yang pertama ini, yang ini guys. Bentar. Kok nggak bisa ya? Ini nih. Nah itu. Jadi membuat garis panah dari pangkal vektor pertama ke ujung vektor terakhir. Nah ini tuh metode poligon ya guys. Oke. Nah, kita sekarang lanjut ke metode selanjutnya, yaitu metode jajaran genjang. Jadi metode ini tuh adalah metode penjumlahan dua vektor secara grafis. Jadi itu dilakukan dengan menghubungkan pangkal vektor satu dengan pangkal vektor lainnya. Jadi sehingga menghasilkan kedua vektor itu merupakan diagonal jajar genjang. Ingat aja kalau jajar genjang yaitu pangkal ke pangkal ya. Ke pangkal. Nah, oke. Nah, misalkan nih, vektor yang pertama itu vektor A mengarah ke kanan dan vektor B yang arahnya itu serong ke atas ya. Oke, contoh soal misalkan, nah tentukan resultan vektor A ditambah vektor B. Oke, jadi langkah pertama metode ini tuh sama kayak metode poligon yang tadi ya guys. Jadi pertama-tama gambar vektor A yang terlebih dahulu ya. Kemudian gambar vektor yang kedua dengan pangkal vektor ini tuh menyatu dengan pangkal vektor yang pertama. Jadi seperti ini jadinya guys. Nah, ini nyatu ya pangkalnya. Jadi itu pangkalnya nyatu ya, ini tuh nyatu. Oke. Yang kedua itu buatlah pola jajaran genjang. Jadi buat pola jajaran genjang itu menggunakan garis bantu yang sejajar dengan vektor A dan vektor B. Nah, ini garis bantu ya. Yang terakhir, kita akan buat garis panah membentuk diagonal jajaran genjang dengan pangkal menyatu dengan pangkal vektor yang lainnya. Nah ini tuh guys resultannya ya guys. Oke. Nah, oke, sekian dari pembahasan materi vektor hari ini ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari
pemaparan materi hari ini.